Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat ini. Sebelumnya apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi untuk membahas pembelajaran tentang klasikal yang dengan topik yaitu membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bidang belajar, apalagi di masa COVID-19 ini semua pembelajaran berubah dengan menggunakan daring atau dalam jaringan yang sebelumnya dilakukan secara luring atau di luar jaringan. Sebelum lebih lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, saya harap siswa cowok di sini bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ayo, monggo siapa yang mau memimpin? Ya, baik Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Hasdi. Nah, untuk tujuannya sendiri dalam pembelajaran kali ini yang membahas tentang membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi, yaitu setelah pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat memiliki kebiasaan belajar yang baik di masa pandemi ini. Kita menyesuaikan pembelajaran dari yang sebelumnya langsung tatap muka, dan pada masa pandemi ini kita belajarnya secara online, salah satunya dengan via Zoom dengan ini. Nah, kita langsung ke materi ya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Nah, di sini nanti saya akan menayangkan slide PPT untuk kita panduan pembelajaran kali ini. Nah, dan di akhir nanti kita akan mengevaluasi materi yang Bapak jelaskan. Ini apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Nah, membahas tentang membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi ini, menurut kalian apa? Kebiasaan belajar yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Belajar lebih mandiri, Pak. Karena kan belajar di rumah nggak ada gurunya. Lebih mandiri. Ya, kalau Mbak Rima? Ya, sama Pak. Belajar mandiri. Nah, ya baik. Di sini semua hadir ya sebelumnya? Ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nah, terima kasih tanggapannya dari Mas Hasdi dan Mbak Rima. Jadi ini kita langsung bahas tentang kebiasaan belajar di masa pandemi. Bentar. Ini sebelumnya kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar adalah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik akan membantu siswa untuk menguasai materi pelajaran, sehingga dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka seorang akan menentukan keberhasilan di dalam belajarnya. Nah, seperti yang dikatakan dari Mas Hasdi tadi, dalam situasi pandemik ini kan belajarnya pribadi atau mandiri. Nah, nggak semua pembelajaran secara daring ini mandiri, namun tetap dipandu oleh guru. Seperti kayak ini, kita kan belajar secara daring dalam via Zoom, tetap ada saya sebagai gurunya di sini atau sebagai konselor memandu dari siswa di sini untuk belajar, apalagi membiasakan pembelajaran di pandemi kali ini. Jadi seorang siswa akan menentukan cara belajar yang sekiranya lebih efektif untuk dirinya, sehingga agar mencapai tujuan untuk sebagai kebiasaan belajar yang baik. Nah,
Dan apabila sudah mencapai tujuan belajar yang baik untuk dirinya sendiri, maka siswa tersebut akan menguasai materi pelajaran dan memiliki kebiasaan belajar yang baik itu. Nah, selanjutnya, ini agak loading ya, maaf. Nah, jadi kebiasaan memiliki kekuatan untuk mendominasi tingkah laku seseorang. Nah, tingkah laku seseorang yang didominasi oleh kebiasaan ini dapat disimpulkan ada 4. Nah, kebiasaan adalah hasil belajar yang menunjukkan pola perilaku tertentu. Nah, pola perilaku tertentu ini contohnya yaitu menyenangi pelajaran tertentu yang sebelumnya tidak disukai, merasa senang mengikuti pembelajaran yang diprogramkan sekolah. Nah, dari yang sebelumnya tidak menyukai menjadi menyukai. Nah, apakah kalian sudah pernah merasakan seperti ini sebelumnya? Pernah. Ya, Mbak Akrimatus. Mata pelajaran apa, Mbak, kira-kira? Matematika, Pak. Ya, itu kan sebelumnya tidak menyukai, terus sehingga Mbak Akrimatus menyukai. Nah, itu apa? Apa yang membuat Mbak Akrimatus berubah menjadi menyenangi itu? Apa ya, Pak? Karena gurunya enak aja, Pak, kalau ngajar. Ya, itulah salah satunya dari perilaku yang bisa ditunjukkan. Nah, dari sebelumnya mungkin di kelas SMP kalian nggak suka karena mungkin gurunya galak, kurang bisa dipahami penjelasannya. Nah, ketika SMA kok gurunya enak dan menjadi kebiasaan belajar dalam Mbak Akrimatus untuk lebih semangat. Nah, itu bisa menjadi salah satu kebiasaan. Nah, itu juga yang menjadikan hasil belajar. Nah, yang nomor 2 yaitu kebiasaan selalu menunjukkan suatu perilaku. Nah, suatu perilaku ini yang ditunjukkan seperti tadi, dari yang sebelumnya tidak menyukai pelajaran tertentu dan menjadikan menyukai pelajaran tertentu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan memiliki sifat atau corak seperti konsisten, otomatis, pasti, mudah terintegrasi dengan pribadi individu. Nah, kebiasaan juga bisa kuat atau lemah tergantung motivasi yang mengiringinya. Nah, dari maksud dan tujuan kegiatan yang akan menjadi kebiasaan itu. Nah, selanjutnya yaitu kebiasaan belajar yang tersusun dan terencana dengan baik akan menghasilkan suatu prestasi yang dapat memberikan dorongan bagi diri individu terus untuk berprestasi. Nah, seorang yang sudah mempunyai perencanaan belajar secara kebiasaan dan sudah tersusun terencana, maka akan membuat semua hal yang dipelajari itu akan lebih mudah dan bisa menjadikan dorongan motivasi peserta didik untuk lebih berprestasi lagi. Nah, di tengah wabah penyebab virus corona di Indonesia ini telah membuat banyak sekolah maupun kampus semua jenjang pendidikan meliburkan proses pembelajaran tatap muka atau tidak diadakan lagi pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, dan sebagai gantinya pemerintah membuat terobosan baru atau membuat inovasi pengganti dari tatap muka langsung dengan sistem belajar jarak jauh atau remote learning secara daring atau online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan sejumlah daerah meliburkan sekolah karena khawatir dengan penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 di masing-masing daerah. Nah, tetapi walaupun sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan, bukan berarti membuat proses belajar siswa berhenti. Semua itu bisa dilakukan ada solusi pendidikan berbasis teknologi. Dengan kemajuannya teknologi yang pesat di zaman ini tak menuntut untuk tidak melakukan pembelajaran secara daring. Nah, karena banyak media yang bisa digunakan seperti salah satunya Zoom yang kita gunakan ini, ada juga via Google Meet atau juga via e-learning, ada juga Google Classroom, ada pun juga di luar dari terobosan untuk dari Kemendikbud yang diberikan juga ada media pembelajaran di luar dari pendidikan seperti Ruang Guru. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya
Nah, ini pembelajaran daring dan jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi di sini. Bagaimana sih belajar yang efektif untuk di masa pandemik ini? Nah, ini ada 4. Salah satunya yang pertama yaitu ada tetapkan manajemen waktu. Ini aturlah waktu belajar dengan teratur. Nah, kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru atau dosen. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal seperti tadi yang ini kebiasaan belajar yang tersusun dan terencana dengan baik akan menghasilkan suatu proses prestasi yang dapat diberikan dorongan bagi diri individu untuk terus berprestasi. Nah, ini masih sangkut pautnya itu. Nah, yang kedua yaitu persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, para murid atau mahasiswa atau siswa-siswi yang ada di sini harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti ini tadi, kalian sudah paham ya penggunaan aplikasi Zoom ini? Sudah, Pak. Nah, karena kan kita sudah melakukan proses pembelajaran dengan Zoom ini sudah beberapa kali. Nah, yang ketiga yaitu belajarlah dengan serius. Meskipun pembelajarannya secara daring nggak tatap muka langsung dengan gurunya, kalian harus fokus dan serius untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Selama melakukan pembelajaran di internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Nah, godaan untuk menonton video, mengakses media sosial lain, hingga membaca-baca konten berita yang lain seperti kalaupun ketika saya menjelaskan kayak gini, kalian kayak chattingan dengan teman, nggak memperhatikan Zoom, nggak seperti itu. Nah, beda kalau dengan pembelajaran tatap muka langsung kan saya bisa mengetahui kalian sedang bagaimana. Tapi kan sekarang saya hanya bisa mengontrol kalian dengan kamera jarak jauh. Nah, itu. Paham ya? Jadi kalau meskipun pembelajarannya jarak jauh, itu harus serius. Jangan main-main sendiri dan tetap memperhatikan media pembelajaran yang digunakan seperti Zoom ini agar pembelajaran kalian tetap efektif dan tetap berjalan. Nah, untuk yang keempat yaitu jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Nah, bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning atau jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar maupun rekan kelas lain. Apabila kalian masih belum paham dengan penggunaan media jarak jauh untuk pembelajaran, kalian bisa tanya ke gurunya langsung atau pengajar, atau bahkan bisa tanya ke teman satu kelas kalian. Namun di sini saya rasa kalian sudah paham semua ya penggunaan aplikasi ini. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, meskipun pembelajaran jarak jauh juga untuk menjaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan, kalian bisa sekiranya ada materi yang kurang paham dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, bisa kalian bertanya. Sekarang kan ada WA, Instagram, kalian bisa tanya ke teman kalian maupun langsung menghubungi guru untuk menanyakan materi yang dirasa kurang paham. Karena kan nggak tatap muka secara langsung. Nah, selanjutnya, jika siswa telah mengalami penurunan semangat belajar, bahkan hingga stres, nah, kalian ini saya ingin tanya, dengan adanya pembelajaran daring ini, anak merasa bosan, lelah, stres itu enggak? Iya, Pak. Merasakan itu semua. Kenapa? Kok bisa gitu? Gimana ya, Menarik Pak? Iya. metode. Nah, itulah. Gimana Mas Hadi? Metode pembelajarannya kurang menarik. Kurang Ya, ada inovasi. ya mungkin ada beberapa guru yang belum bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik untuk siswanya, mungkin bahkan hanya memberikan tugas-tugas saja ya. Iya, Pak, Iya, betul. Pak. Nah, kalian lebih senang pertemuan seperti ini atau lebih ke hanya pemberian tugas? Di sini kan kita bisa langsung tatap muka, bisa bincang-bincang langsung secara online, dan saya menanyakan PPT ini lebih menarik nggak kayaknya menurut kalian? Lebih menarik, Pak.
Nah, kalau Mbak Krimatus tertarik nggak dengan pembelajaran yang kali kayak ini? Iya Pak, tertarik. Nah, inilah salah satu metode yang bisa saya gunakan untuk menarik kalian. Nah, meskipun kita bertemu secara daring, kalian tetap semangat ya. Semangat. Nah, jika siswa kok mengalami hingga stres, maka akan sangat tidak baik bagi kesehatan dan nanti bisa membuat imun tubuh turun, apalagi masa pandemi ini karena kita harus menjaga imun tubuh. Nah, maka dari sekarang siswa harus diajari untuk menjaga pola belajar di rumah yang sehat. Nah, pola belajar yang sehat ini menurut kalian apa? Belajarnya nggak terlalu lama, Pak. Jadi nggak kayak sistem kebut semalam. Nyicil belajarnya sedikit demi sedikit. Ya, betul Mas Yasi, terima kasih tanggapannya. Nah, dengan menyicil atau enggak kebut semalam itu bisa mengurangi, meminimalisir terjadinya stres. Karena kan kalau langsung dikebut semua tugas dari beberapa langsung dikerjakan bersamaan dengan deadline, itu bisa akan mengganggu pikiran kalian. Pasti kan pikirannya kayak wah terlalu ngebut itu kan nanti bisa-bisa stres. Ini ada beberapa tips agar belajar di rumah yang sehat di masa pandemi ini. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka setiap siswa harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Siswa dapat diajarkan untuk menanamkan pikiran positif. Nah, pikiran kalian harus tetap positif, tetap selalu memotivasi diri. Nah, yang kedua yaitu mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang aman dan nyaman juga mencakup tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Nah, tempat belajar yang nyaman dan aman. Nah, menurut kalian kan bisa mengukur sendirilah itu sekiranya bagaimana tempat yang nyaman untuk diri kalian dan aman menurut kalian itu kalian yang ciptakan sendiri. Nah, yang keempat yaitu diskusi. Nah, belajar di rumah itu perlu diskusi agar mendapatkan apa yang dicari, diskusi bersama teman-teman secara online, baik chat hingga video call. Selain itu, berdiskusi juga dengan dapat menghilangkan rasa bosan. Tak menuntut kemungkinan meskipun setelah penyampaian yang saya berikan pasti kalian ada yang kurang paham, meskipun ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang tidak tersampaikan pertanyaan, bisa diskusikan dengan teman. Nah, ataupun bisa langsung ke WA saya ya. Nah, yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar. Meskipun kita harus dituntut tetap belajar, namun kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, kenapa? Agar belajar bisa lebih baik dan efektif kesehatan siswa. Nah, jangan lupa lakukan peregangan di sela-sela pembelajaran online. Cara ini bisa membantu untuk beristirahat selama belajar. Nah, itu pembelajaran jangan harus selalu monoton, tetap kita harus merefleksikan diri terlebih dahulu agar tidak tegang pikirannya ya. Harus tetap positif dan tetap slow. Nah, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini dan materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Bapak. Apabila tidak ada pertanyaan bisa Bapak akhiri. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Mungkin saat ini. Ada pertanyaan atau tidak? Belum. Nah, belum. Jadi ini tadi materi tentang kebiasaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang sudah saya sampaikan. Nah, di sini kalian sudah bisa menyesuaikan pembelajaran daring ya di masa pandemi ini. Sudah, Pak. Sudah. Nah, tapi apakah kalian juga menginginkan pembelajaran daring ini terus-menerus atau ingin luring saja? Pengen luring saja, Pak.
Kenapa? Bosan Pak daring terus. Iya, pembelajaran daring ini sudah kurang lebih 1 tahun ya? Iya Pak, nggak dapat uang saku. Ya, karena kan kalau masuk bisa dapat uang saku gitu ya. Ya Ya, Pak. mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera hilang dan nggak ada lagi, sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara langsung. Nah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, menjaga imun tubuh, memakai masker bila keluar, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tadi yang dapat Bapak sampaikan, apabila kurang ada salah kata, Bapak mohon maaf. Nanti di akhir Bapak berikan lembar kerja kepada peserta didik, lalu minggu depan dikumpulkan ya. Iya Pak. Ya, sebelum Bapak akhiri, coba kita evaluasi materi kali ini. Coba, menurut Mas Hasdi apa kesimpulan materinya kali ini? Dengan adanya penyampaian materi kali ini, saya bisa lebih kayak mengetahui tips-tips belajar selama daring itu bagaimana Pak. Terus ya cara agar pembelajaran itu efektif, tidak mudah lelah atau bosan itu Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu evaluasi yang dapat diberikan Mas Hasdi yaitu dapat memberikan tips-tips tambahan agar tidak bosan pembelajaran di masa pandemi. Itu ya, Mas? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Mas Hasdi sudah memberikan kesimpulannya. Pertemuan kali ini bisa saya tutup ya. Baik, Pak. Nah, baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya ditutup doa terlebih dahulu ya. Ayo. Baik, karena kegiatan pada hari ini sudah selesai dan diberikan kelancaran, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Baik, berdoa cukup. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Siswa bisa leave atau keluar dari Zoom ini. Baik, Pak.